Pancasila tidak lahir begitu saja. Ia merupakan hasil perjuangan panjang dan refleksi mendalam para pendiri bangsa terhadap jati diri Indonesia yang majemuk. Nilai-nilainya lahir dari semangat persatuan, keberagaman, dan kebijaksanaan yang mencerminkan karakter sejati bangsa Indonesia. Selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi moral dan ideologis bangsa Indonesia. Ia menuntun arah pembangunan nasional, serta menjadi pegangan dalam setiap kebijakan kenegaraan, agar tetap selaras dengan cita-cita kemerdekaan. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila berperan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya mengarahkan masyarakat untuk hidup damai, saling menghormati, serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan hingga kini, makna dan penerapan Pancasila terus diperkuat. Pancasila bukanlah doktrin yang kaku, melainkan nilai yang hidup dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman. Masa awal kemerdekaan, 1945-1949, pada masa ini, Pancasila menjadi fondasi moral dan ideologis yang menyatukan bangsa Indonesia setelah lepas dari penjajahan. Nilai persatuan dan ketuhanan menjadi kunci utama perjuangan. Para pejuang bersatu demi cita-cita bersama, tanpa memandang suku, agama, atau golongan. Persatuan Indonesia tampak nyata dalam semangat gotong royong melawan penjajah. Ketika Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat, muncul tantangan besar berupa perbedaan kepentingan daerah dan potensi perpecahan. Namun semangat untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia menunjukkan kuatnya nilai persatuan dan keadilan sosial. Dialog, rekonsiliasi, dan rasa kebangsaan menjadi jalan menjaga keutuhan di bawah satu ideologi, Pancasila. Masa demokrasi terpimpin, 1959-1966, pada periode ini, nilai kerakyatan sering diabaikan karena kekuasaan yang terlalu terpusat. Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan tidak dijalankan dengan seimbang. Dari masa ini, kita belajar pentingnya menjaga keseimbangan antara kepemimpinan dan partisipasi rakyat. Masa Orde Baru, 1966-1998, pemerintah Orde Baru menggunakan Pancasila sebagai alat legitimasi politik melalui doktrin P4. Di satu sisi, semangat stabilitas dan pembangunan ekonomi mencerminkan nilai keadilan sosial. Namun di sisi lain, kebebasan berpendapat seringkali dibatasi demi kekuasaan. Dari masa ini, kita belajar bahwa Pancasila harus diterapkan secara utuh dan tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Era Reformasi, 1998 sampai sekarang, reformasi membuka kembali ruang kebebasan dan demokrasi. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berpendapat dan berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Namun, muncul tantangan baru seperti korupsi, disinformasi, dan perpecahan sosial di tengah arus globalisasi serta kemajuan teknologi digital. Pedoman bagi generasi muda di era digital. Bagi generasi muda, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia menjadi pedoman penting di dunia digital. Menjaga etika, menghargai perbedaan, dan memperkuat solidaritas adalah wujud nyata pengamalan Pancasila di masa kini. Pancasila bukan sekadar simbol. Sejarah panjang Pancasila mengajarkan kita bahwa nilai-nilai dasar bangsa harus dijaga dengan konsistensi. Pancasila bukan hanya simbol negara, melainkan pedoman moral yang menuntun kita menjadi manusia yang beriman, beradab, demokratis, dan adil. Relevansi Pancasila di dunia modern. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tantangan, nilai-nilai Pancasila tetap relevan untuk membangun bangsa yang bermartabat dan berkeadilan sosial. Semangat gotong royong, toleransi, cinta tanah air, dan keadilan sosial harus terus dihidupkan. Generasi muda perlu meneladani semangat para pendiri bangsa, menjadikan Pancasila sebagai napas dalam kehidupan sehari-hari.